lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Nabi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-9 di bulan Safar 1448 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir melaksanakan sholat secara berjamaah, mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita memanfaatkan waktu kita antara maghrib dan isya untuk duduk bermajlis, memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pembacaan dan penelaahan hadis-hadis beliau yang sahih yang tercantum dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Buku kita ini adalah karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah membahas dua bab ya. Masih dalam pembahasan tentang kitab pakaian dan perhiasan, kitab Al-Libas wa Zinah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dan masih ingat ya? Masih hafal ya? Apa bab yang kita bahas kan lalu? Dua bab. Siapa itu? Angkat tangan. Fadhal. Harkah. Jangan dia baca. Apa itu maksudnya? Baik. Water, apa itu? Anak mana? Busurnya. Baik. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Abu Bashir Ansari. Siapa namanya? Jangan lihat. Ini muzakkar ini, muraja. Bin Qais bin Ubaid radhiyallahu anhu. Taib. Apa makna pelarangan itu? Atau dalam keadaan apa Nabi kita SAW melarang hal tersebut? Dalam khutbah atau dalam apa? Ya, fadhal. Sahabat di rumah mereka masing-masing. Di mana? Berarti mereka dalam keadaan safar. Lalu? Samar-samar. Dapat berapa itu kalau samar-samar? Taib. Siapa yang bisa sempurnakan? Siapa yang bisa tambahkan? Ada apa alasan atau apa sebab dilarangnya perbuatan tersebut? Fadhal. Dua atau tiga?
Dua saja, tidak apa-apa. Menyangkal. Menyangkal atau menangkal? Yang mana betul kira-kira bahasanya? Nah, menghindari. Ya. Maksudnya gimana? Bagus atau tidak bagus itu? Menghindari penyakit ain. Bagus. Berarti bagus itu. Tidak bagus. Kenapa? Mereka menyangka hal itu bisa menghindari penyakit ain. Padahal tidak seperti itu. Iya. Jadi ini berarti masalah apa yang salah ini? Persoalan akidahnya. Baik, yang kedua. Apa yang kedua? Tidak mau tercekik. Kapan bisa tercekik hewan itu? Pada saat dipakaikan kalung langsung tercekik. Kalau mereka kalau bergerak aktif. Baik. Masih ada satu sebenarnya kita sebutkan. Siapa yang tambahkan? Yang ketiga apa? Dua atau tiga? Ini pentingnya menulis ya. Kalau antum tidak bisa hafal, tulis ya. Dan sudah tulis di murojaah pelajaran. Karena biasanya kenapa terlarang? Ada masalah di busur tersebut atau di kalung tersebut? Biasanya ada loncengnya ya. Biasanya mereka kalung itu mereka pakaikan lonceng dan itu terlarang dalam Islam. Baik. Yang kedua, bab yang kedua, permasalahan apa? Tentang bolehnya mentato hewan, menandai hewan secara mutlak. Apa batasannya? Apa batasannya? Tidak boleh di bagian wajah. Ya, tidak boleh di bagian wajah. Dan tidak boleh menyakiti ya. Tidak boleh menyakiti pada saat memberikan tanda. Dan itu apa fungsinya tanda itu untuk apa? Sapi atau hewan apa itu yang perlu ditandai? Kapan ditandai? Hewan zakat ya, zakat dan jizyah. Ini kita terangkan. Kalau kita biasanya untuk kurban ya, biasa sapi 1, sapi 2 dan sebagainya. Bisa atau enggak itu? Bisa ya. Tapi dengan catatan apa? Tidak menyakiti dan tidak di wajahnya. Kalau manusia bisa ditandai? Kalau banyak anak kita, yang satu tidak boleh. Secara mutlak. Baik, ahsan. Ada satu sifat Nabi SAW yang kita ambil pelajaran di situ. Sifat apa itu? Yang mulia, yang kita ambil dari hadis tersebut. Sifat apanya Rasulullah dalam hadis itu? Sifat apa teladan yang bisa diambil di situ? Apanya beliau? Sifat apa?
Tawadu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dari mana itu? Karena dari sisi apanya? Ya, beliau yang melakukan sendiri. Subhanallah, ini tim media yang lebih bisa menjawab. Nah, karena beliau tidak suruh siapa-siapa. Ya, beliau terjun langsung melakukan hal itu. Jadi beliau sering dalam persoalan-persoalan yang kelihatannya sifatnya teknis, kelihatan sangat teknis, dan sangat mungkin beliau delegasikan kepada sahabat-sahabatnya. Tapi dalam waktu-waktu di mana beliau sendiri sanggup melakukannya, beliau memilih untuk melakukan langsung tanpa perlu menyuruh sahabat-sahabatnya. Dan ini ulama kita menyebutkan sebagai salah satu tanda keluhuran budi pekerti beliau sallallahu alaihi wasallam, khususnya adalah tawadhu beliau. Tawadhu beliau yang sangat tinggi, ya. Tawadhu sebenarnya itu artinya rendah, tapi justru menunjukkan ketinggiannya. Karena dalam hadis Muslim, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, merendahkan dirinya, rendah hati maksudnya, Allah justru akan mengangkat derajatnya. Baik, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Masya Allah. Qari? Bukan. Nah, sekira kita yang qari'nya. Babu karahati al-qaza. Bab tentang dimakruhkannya al-qaza. Kita sudah pernah bahas yang lalu makna makruh. Makruh ada berapa kemungkinannya? Ada? Kata-kata makruh, apa artinya makruh? Hah? Dibenci. Boleh atau tidak boleh? Ya, sebaiknya ditinggalkan. Pasti begitu maksudnya? Kita sudah terangkan bahwa makruh ada dua kemungkinannya. Karahatu apa? Karahatu at-tanzih dan karahatu at-tahrim. Ya. Jadi ke makruh dalam artian dibenci. Jadi secara umum makruh itu sesuatu yang dibenci. Namun ada yang sampai haram hukumnya, dibenci dan hukumnya sampai haram. Dalilnya surat apa? Dalilnya apa? Ini ilmu-ilmu yang sangat antum butuhkan nantinya ya dalam berdakwah dan dalam pengamalan sehari-hari. Sudah kita sampaikan yang lalu. Surat apa yang menjelaskan itu? Dalil tentang kata-kata makruh namun maknanya haram dalam surat apa? Ada yang tahu? Surat Al-Isra, ya, Al-Isra. Ketika Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha. Semua dosa-dosa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dosa membunuh, dosa berzina, dosa mengambil harta anak yatim dan dosa-dosa besar bahkan disebutkan, kata Allah itu semuanya adalah makruh. Tidak boleh kita artikan makruh itu dengan cuma makruh, tidak haram. Bahkan itu justru menunjukkan bahwa kata-kata makruh kadang digunakan untuk makna haram. Ya, istilah ulama kita karahatu at-tahrim. Di sini katakan bab karahatul qaza, babun karahatul qaza, dimakruhkannya al-qaza. Nah, kali ini apa makna makruh di sini? Ya, kita akan jelaskan. Ta'al, iqra. Fadhal.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان لفضيلة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة القزع. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. والباب الذي بعده باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. Nah, ahsan. Ya. Kita mulai dengan hadis yang pertama. Bab tentang dimakruhkannya al-qaza'. Hadisnya cuma satu, singkat, hadis yang ke-1373. Kata Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil qaza', melarang perbuatan al-qaza', melarang perbuatan al-qaza'. Al-qaza' ini adalah mencukur rambut dan menghabiskannya pada bagian-bagian tertentu saja. Al-qaza' artinya halqu ba'd ra's fi nahiyah dunal ukhra. Orang yang mencukur satu bagian dari rambutnya lalu membiarkan yang lainnya. Dan ini menjelaskan kepada kita satu di antara sekian banyak bukti kelengkapan ajaran Islam. Islam ini mengatur segala sesuatu. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita, semuanya ada aturan dan adab-adab Islamnya. Dan bukan cuma untuk pribadi kita. Bagaimana kita juga berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita menebarkan rahmat bagi sekalian alam, itu semuanya diatur dalam Islam. Dan persoalan mencukur, kalau dalam Islam mencukur itu kira-kira dibahas dalam bab fikih mana? Kalau kita mau cari fikihnya, babnya, masalah cukur itu, cukur mencukur, di mana kira-kira kita bisa dapatkan bab tentang masalah cukur mencukur di kitab-kitab fikih? Tohir di mana? Ini tukang cukur kita mesti tahu ini ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, jangan ada menjual di pasar kami yang tidak tahu hukum jual beli, ya. Jadi semuanya mesti ahli itu ya, ahli dalam bidangnya. Jadi Akh Thohir ini mesti menguasai semua dalil-dalil Quran dan Sunnah tentang cukur mencukur, ya. Dan yang lainnya juga sesuai dengan bidang masing-masing. Minimal ya. Bahkan kalau bisa yang lain pun kita ketahui. Kira-kira kalau kita mau cari persoalan cukur mencukur dalam buku-buku fikih Islam, di mana kita dapatkan itu? Dalam pembahasan apa? Yang ada cukur mencukur dalam hukum fikih dalam masalah apa itu? Haji dan umrah. Tapi haji dan umrah ini
Tidak semua kita bisa melaksanakannya. Sebenarnya masalah cukur-mencukur ini diatur sejak kita lahir. Dalam persoalan apa? Di antara hal-hal yang dianjurkan pada saat anak kita lahir. Dan kita pernah menjadi mereka itu, anak-anak yang baru lahir. 7 hari anak kita lahir disunahkan apa? 3 hal. Apa itu? Yuzbahu lahu, disembelihkan untuknya daging akikah. Yang kedua apa? Wa yuhlaqu, dan dicukur. Wa yusamma, dan diberikan nama. Walaupun diberikan nama ini sebagian riwayat juga menyebutkan hari pertama, bisa sejak hari pertama, dan atau hari ketiga, dan paling lambat hari ke-7, ya, hari ke-7 kasih nama anak kita. Jadi masalah cukur-mencukur ini sudah dibahas sejak bayi lahir. Makanya kalau kita mau cari pembahasan tentang hukum cukur-mencukur, itu dimulai dalam bab tentang akikah. Dan di antara ulama yang membahas hal ini secara rinci adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya tentang masalah bayi. Apa buku Ibnu Qayyim tentang masalah anak kecil, bayi? Tuhfatu Al-Wadud bi Ahkami Al-Maulud. Ya, kalau kita mau tahu tentang hukum-hukum anak kecil, hukum-hukum akikah, hukum-hukum nama, beri nama, dan masalah-masalah menyembelih untuk anak kita, bahkan dalam persoalan-persoalan banyak hal yang ada kaitannya dengan masalah ini. Di antara referensi yang paling lengkap adalah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau sebutkan bahwa hadis ini banyak disebutkan oleh ulama kita tentang larangan qaza itu pada bayi, Cuma masalahnya sekarang qaza itu bukan cuma pada bayi. Ya, sekarang ini masalah qaza ini bukan cuma bayi, anak muda juga perlu diajari tentang masalah qaza. Kenapa bayi? Karena sunnah dalam bayi itu apa? Kita mencukurnya. Tentunya kalau mencukur itu, siapa yang mencukur bayi? Tukang cukur atau orang tuanya. Dan bayi tentu saja pasrah saja. Ya, bayi tidak sama dengan kita. Kita kalau pergi ke tukang cukur, kita arahkan, kita usulkan, kita sebutkan bagaimana kita inginkan. Namun untuk bayi, itu yang punya peran besar adalah orang tuanya. Biasa sebagian orang tua malas mencukur. Kadang kita temui anak-anak sudah 7 hari belum diapa-apakan rambutnya. Ada yang bilang belum sanggup untuk akikah Ustaz. Kita bilang kaidah ulama kita, al-maysuru la yasqutu bil ma'sur. Hal yang mudah tidak gugur hukumnya dengan hal yang sulit. Apa yang sulit? Akikahnya masih sulit. Belum sanggup kita beli kambing umpamanya. Tapi mencukur ini sulit atau mudah? Mudah. Maka jangan ditunggu sampai kita sanggup belikan kambing. Sejak usia 7 hari kita sudah bisa cukur. Jangan ditunda-tunda. Maka bagaimana kita mencukurnya? Disinilah Nabi kita SAW melarang kita mencukur bayi kita setengah saja atau sebagian saja. Kita cukur bayi kita hanya depannya saja umpamanya. Lalu kiri kanannya dibiarkan dan di belakangnya kita biarkan. Atau sebaliknya, di belakangnya dicukur lalu yang lainnya dibiarkan. Atau bagian kanannya yang dicukur, yang lainnya dibiarkan. Atau bagian kirinya. Intinya qaza adalah mencukur sebagian dari rambut bayi kita. Dan itu berlaku juga sampai siapa saja, ya. Jadi kalau saja asalnya adalah dia dilarang untuk sebagian untuk anak kecil,
Tapi ini juga berlaku untuk yang dewasa, ya, yang dewasa. Tapi asalnya adalah hukum pada persoalan mencukur rambut bayi kita. Ini berlaku untuk bayi laki-laki atau bayi perempuan? Atau dua-duanya? Bolehkah perempuan menggundul, itu halq itu kan maksudnya apa? Mencukur gundul ya. Halq adalah mencukur gundul. Perempuan bisa memotong rambut? Mencukur gundul rambut perempuan? Laki-laki apa hukum menggundul? Cukur sampai gundul, lontos. Sunnah? Atau boleh? Atau tidak boleh? Boleh. Boleh. Dan kadang menjadi sunnah pada saat tahallul haji dan umrah. Dan kadang menjadi tidak boleh pada saat mau ikut-ikut dengan kaum khawarij, ya, mutasyabuh dengan khawarij. Nah, itu tidak boleh. Atau tasyabuh dengan orang tertentu, padahal dia orang kafir umpamanya. Itu menjadi tidak boleh. Tapi bagaimana dengan perempuan? Boleh mencukur rambut sampai selesai? Gundul? Tidak tahu. Kalau memotong rambut, atau perempuan harus panjangkan rambutnya, tidak boleh dipotong sama sekali? Tidak. Bisa dipotong. Baik. Nah, sekarang kembali kepada bayi. Bayi perempuan, apakah bisa kita cukur atau hadis tadi khusus untuk bayi laki-laki saja? Ya. Jumhur insyaallah membolehkan, ya. Jadi untuk mencukur rambut sampai gundul bagi bayi kita yang baru lahir itu disunnahkan baik laki-laki maupun perempuan. Jumhur yang kita maksudkan adalah Syafi'iyah dan Malikiyah. Syafi'iyah dan Malikiyah. Kalau Hanabilah memandang tidak boleh. Jadi Hanabilah memandang tidak boleh dengan alasan bahwa memang perempuan dilarang cukur gundul. Tapi sebenarnya cukur gundul itu larangannya untuk wanita yang sudah dewasa. Kalau masih bayi, ini kan bayi memang belum terlalu kelihatan, ya. Belum ada tasyabuh-tasyabuhnya antara laki-laki dan perempuan untuk itu. Makanya Syafi'iyah dan Malikiyah memandang tidak apa-apa. Kalau Hanafiyah memang secara umum tidak memandang dianjurkan mencukur, ya. Hanafiyah memang tidak memandang dianjurkan mencukur pada saat anak-anak lahir. Tidak dianjurkan dalam artian hukumnya boleh-boleh saja, tidak disunnahkan. Ya, tapi yang lebih tepat insyaallah disunnahkan dan berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, sebenarnya pembahasan tentang qaza ini asalnya adalah kepada bayi itu, ya, bayi pada saat kita mencukurnya dalam usia 7 hari. Namun bagaimana dengan orang dewasa? Ya, orang dewasa ini juga qaza masuk dalam larangan tersebut. Dan apa masalahnya qaza? Kira-kira qaza itu masalahnya apa? Al-qaza. Jadi faham ya qaza, ya? Ada yang bisa contohkan di sini? Semua. Ada yang bisa contohkan di kepalanya, ada ya? Ya, alhamdulillah. Qaza ini kenapa dilarang? Apa hikmah dilarangnya? Ya, mendolimi, ya. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa dia hikmah dilarangnya adalah mendolimi. Seandainya rambut bisa bicara, mungkin rambut bilang, kenapa cuma sebagian saya yang dicukur, lalu yang lainnya tidak diambil? Kenapa yang sebagian saya diambil, saya tidak diambil umpamanya? Atau sebaliknya, kenapa saya yang diambil, yang lainnya tidak diambil? Mungkin, ya. Jadi
hikmahnya kata sebagian ulama kita bahwa dia bentuk ketidakadilan. Sama dengan larangan apa yang pernah kita pelajari, memakai sendal yang satu, ya, memakai sendal satu lalu tidak pakai sendal yang lainnya. Itu bentuk ketidakadilan. Atau dalam sebagian riwayat yang dijadikan hujjah oleh sebagian ulama kita tentang larangan apa? Berada di satu tempat yang sebagian matahari kena kita dan sebagiannya lagi tidak, ya. Jadi kita duduk di satu tempat yang sebagian tubuh kita kena matahari dan sebagian tidak. Itu ada larangannya, ya. Walaupun ada khilaf tentang kesahihannya, tapi bagi yang mensahihkannya ini dianggap di antara hikmahnya karena ketidakadilan, ya, mendolimi sebagian tubuh kita. Sampai seperti itu, ya, ulama kita menyebutkan. Namun hari ini hal itu juga disebutkan oleh ulama kita dalam persoalan tasyabbuh, ya, bisa sampai kepada persoalan tasyabbuh. Tidak sekedar masalah itu. Karena kalau anak kecil memang seperti itu, ya. Kalau anak kecil kan bukan mau-maunya dia. Sehingga ketika diambil sebagian rambutnya ini ketidakadilan karena sebagian saja diambil dari rambutnya itu. Adapun orang hari ini melakukan itu biasanya karena modis, ya. Dianggap itu tren dan dianggap bagus. Padahal sebenarnya tidak bagus. Kurang bagus atau tidak bagus sama sekali, ya. Subhanallah, memang kadang pandangan orang terputar-putar, ya. Hal yang bagus dianggap tidak bagus. Hal yang tidak bagus diindah-indahkan sampai dikatakan bagus. Dan qaza yang disepakati oleh ulama kita, kalau memang dicukur habis, ya, jadi qaza yang disepakati, kalau memang dicukur habis, umpamanya bagian depannya memang gundul betul, pelontos betul, tidak ada sama sekali rambutnya, lalu yang lainnya dibiarkan. Atau bagian satu-satu bagian lah dari keempat ini, kan kemungkinan 4, ya. Jadi bagian tengah, atas, lalu bagian belakang, bagian kanan dan bagian kiri. Kalau sebagian digundul habis, itu jelas qaza yang terlarang. Lalu bagaimana dengan sebagian yang kelihatannya hampir gundul? Ya, ulama kita mengatakan kalau sebagian saja diambil dan tidak sampai gundul dan tidak terlalu tampak perbedaannya, maka tidak mengapa. Namun kalau sangat mirip dengan hampir-hampir dikatakan gundul, takhfifnya itu dia dicukur pendek tapi sangat-sangat pendek, hampir-hampir dikatakan gundul, maka sebagian ulama kita juga menyebutkan ini adalah termasuk qaza yang terlarang, ya, termasuk qaza yang terlarang. Sebagian muasirin kita mengatakan seperti itu, ya, Syekh Munajjid dan yang lainnya. Bahkan ada biasa itu, antum lihat, foto-foto yang beredar biasanya itu yang tidak sampai gundul tapi sangat tipis, ya. Sebagiannya pernah kami kirimkan kepada sebagian masyayikh tentang hal ini. Apakah ini sudah termasuk qaza juga yang terlarang? Karena biasa juga ada pada sebagian ikhwah itu, sebagian masyayikh, ya, seperti Syekh Khalid Musyaiqi dan yang lainnya, jelas mengatakan, ya, sangat dikhawatirkan itu juga termasuk qaza, ya. Maka perlu dihindari yang seperti itu. Ini, tapi tidak ada contohnya sini, ya, insyaallah. Ya. Tapi biasa ada yang minta seperti itu, Ustaz Thohir. Oh iya. Jadi, ya, ini ternyata banyak seperti itu. Kebanyakan seperti itu bahkan. Kalau di tukang-tukang cukur itu, kebanyakan yang seperti itu yang minta. Tidak ada yang pernah datang ke Ustaz Thohir bilang, saya mau cukur yang sunnah. Banyak juga yang bilang gitu, ya. Ada juga, ya, insyaallah. Ya. Jadi beliau ini insyaallah tukang cukur sunnah, ya. Jadi siapa yang mau tukar cukur yang sesuai dengan siapa yang mau, ini enggak, bukan promosi, ya, bukan jual beli di sini, ya. Tapi mau jelaskan bosnya kita harus paham, ya, kepada siapa kita dan bagaimana kita harus mencukur. Jadi qaza, ya, tentang qaza, dan hukumnya
dimakruhkan, ya, hukumnya dimakruhkan. Imam Nawawi telah menukil ijma' dan maksud makruh di sini adalah karahatut tanzih, ya. Jadi makruh di sini tidak sampai haram, ya, karena biasanya memang ulama kita menyebutkan dalam masalah-masalah adab itu sampai kepada larangan makruh, tidak sampai kepada haram. Namun jika ditambah dengan keinginan untuk tasyabbuh dan tujuan-tujuan yang lain, maka bisa saja jatuh kepada pengharaman, ya. Tapi al-asal kemakruhan ini adalah sesuatu yang dimakruhkan, dibenci, tidak dalam artian diharamkan. Namun tentu saja seorang muslim tidak boleh memudah-mudahkan hal yang semacam ini, ya. Karena sebagaimana yang pernah kita sebutkan juga dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah, hal yang paling dekat kepada makruh itu apa? Syubhat, ya, syubhat. Dan syubhat itu wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang suka nyerempet-nyerempet kepada syubhat, sebentar lagi dia jatuh kepada keharaman. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqafih. Seperti gembala yang suka menggembalakan hewannya ke tempat yang terlarang, daerah batasan. Kalau dia tidak hati-hati, sebentar lagi hewan itu akan menyeberang dan pergi ke tempat orang lain atau wilayah batasan orang lain, maka jatuhlah kepada hal yang terlarang. Jadi ini termasuk di antara hal yang perlu untuk kita berhati-hati dengannya. Adapun hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, kita bahas secara cepat tentang masalah larangan duduk di at-turqat, ya, an-nahyu anil julus fit turqat wa ita'at tariq haqqahu. Larangan duduk di at-turqat dan perintah untuk memberikan hak dari turqat tersebut. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal iyyakum wal julusa 'ala turqat. Hati-hati kalian atau hindari duduk di at-turqat. Iyyakum ini litahzir, artinya hindari. Lawannya lil igra. Igra itu motivasi atau ajakan. Apa lawan iyyakum? Alaikum, ya. Makanya soal itu iyyakum wa al bidah, alaikum bis sunnah, iyyakum wal kasal, alaikum bi al ijtihad umpamanya. Jadi lawannya. Kalau iyyakum artinya hindari. Hindarilah duduk di turqat. Jauhi. Turqat kata ulama kita, semua tempat yang dijadikan tempat-tempat duduk, utamanya di pinggir-pinggir jalan, ya, tempat-tempat duduk di pinggir-pinggir jalan, tempat lewatnya orang lalu lalang di situ. Jadi turqat itu adalah tempat lalu lalangnya orang, trotoar, dan tempat-tempat yang biasanya orang lalu lalang di situ. Hadis ini melarang kita, hukum asalnya dilarang, ya, untuk duduk di situ. Apakah larangan ini sifatnya mutlak haram atau makruh dalam makna yang tadi kita sebutkan? Sahabat ketika mendengarkan hal ini, mereka berkata, "Ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha." Para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an ketika mendengarkan larangan ini, mereka dilema. Karena ternyata ini di antara kebiasaan yang mereka lakukan. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tidak punya tempat lain untuk duduk selain di situ. Malana buddun, ay la budda an najlis hunak." Kayaknya kami harus di situ. Itulah tempat kami cerita-cerita, bicara, ngobrol dengan kawan-kawan kami. Para ulama kita menjelaskan kenapa seakan-akan ya, para sahabat ini tidak langsung mau mengikuti arahan Nabi SAW. Biasanya mereka kalau dengarkan seperti ini langsung mereka bilang apa? Sama'an wa ta'ah, sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami taat. Tapi kenapa kali ini para sahabat bilang kami tidak bisa meninggalkannya?
Para ulama kita menjawab, pertama, karena bicara-bicara cerita-cerita itu memang dibutuhkan kadang. Lalu kenapa tidak di rumah saja? Rumah mereka kecil-kecil. Ya, para ulama menjelaskan bahwa rumah mereka kecil, sehingga tidak mungkin memuat untuk banyak orang. Kumpul di rumah saya, kita cerita-cerita. Dan di antara cerita-cerita mereka, ya mungkin dalam masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Karena itu alternatif kedua apa? Kalau bukan di rumah, mana tempat yang paling selalu menjadi tempat kumpul mereka? Di masjid. Lalu kenapa tidak di masjid saja? Ini pembicaraan duniawi. Dan hukum asal masjid itu adalah untuk zikrullah. Pembicaraan-pembicaraan yang memang langsung berkaitan dengan zikir kepada Allah atau apa yang mengantar kepada hal tersebut. Kalau sekedar perkataan-perkataan duniawi, apalagi kalau masalah bisnis jual beli, apakah para sahabat juga ngomong-ngomong tentang bisnis dan jual beli atau tidak ada sama sekali dalam kamus mereka? Mereka juga bicara tentang jual beli? Iya. Mereka juga adalah para pedagang, sehingga mungkin saja pembicaraan mereka adalah tentang jual beli atau masalah-masalah jahiliyah yang mereka mau kenang, yang kadang mereka tertawai diri mereka sendiri ketika mengenangnya, ya. Dan itu tidak mungkin di masjid. Maka ini dilema. Mau di rumah tidak cukup, kecil-kecil rumahnya. Mau di masjid. Masjid juga bukan tempat untuk cerita-cerita yang biasa-biasa, yang mubah-mubah. Maka bagaimana wahai Rasulullah? Kayaknya cuma di jalan-jalan kami bisa duduk. Ini menunjukkan maksudnya mereka memahami tidak sampai haram. Kayaknya mereka minta arahan. Dan memang jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka ada solusi yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa idza abaitum ilal majalis, kalau kalian tidak mau meninggalkan kecuali harus terpaksa duduk. Artinya kalau kita masih bisa tempat kumpul-kumpul yang lain, maka jangan di jalan-jalan. Ya, kalau rumah kita masih besar, tidak ada illatnya sama dengan kita, sama mereka sahabat itu, maka di rumah kita saja. Tidak usah di jalan-jalan. Atau kalau pembicaraannya masalah-masalah memang tentang agama, ya di masjid. Tidak usah di jalan-jalan, ya. Ayo kita musyawarah di jalan, ya. Cerita-cerita di jalan, musyawarah, ya. Musyawarah yang kebaikan tentang dakwah dan sebagainya di masjid saja, ya. Kalau rumah tidak memungkinkan. Lalu, dan bagaimana kalau di warung kopi saja? Kenapa sahabat bilang gimana kalau di warung kopi? Belum ada di zaman itu, ya. Iya. Tapi biar di warung kopi juga ikut dengan rambu-rambu ini yang akan disebutkan, ya. Karena ilahnya juga mungkin ada di sini. Kata Nabi kita SAW, taati, berikan hak-hak dari jalan itu. Subhanallah, kawan sekalian, jangankan istri kita, jangankan orang tua kita, jangankan guru kita, jangankan manusia-manusia yang kita berinteraksi dengannya, jalan yang kita injak-injak, yang kita lalui itu juga punya hak. Yang kapan kita tidak tunaikan, maka dia terzolimi dan dia mungkin akan tuntut kita nantinya di hari kiamat. Ya, dan jalan itu akan bisa bicara. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Bumi-bumi, jalan-jalan, tanah-tanah yang kita injak itu juga akan bersaksi di hari kiamat kelak. Maka kalau kita terpaksa duduk, terpaksa, ya, tidak ada alternatif yang lain, maka kapan kita duduk di jalan harus kita menunaikan 5 haknya. Wa ma haqqut thariq, apa hak thariq wahai Rasulullah? Pertama, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ini hak yang paling pertama disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang terpaksa duduk di jalan, tundukkan pandangan. Dan ini termasuk hak yang paling banyak dilanggar. Karena sebagian orang bilang, ayo kita duduk di jalan. Tujuannya untuk apa? Memang mau melihat-lihat sembarang, ya. Memang bukan untuk menundukkan pandangan, tapi untuk mengangkat pandangan. Maka ini pelanggaran pertama, dan kita katakan kepada mereka-mereka yang duduk-duduk di pinggir jalan dan tidak mampu menundukkan pandangannya, tidak boleh kalian duduk di pinggir jalan. Jangan duduk situ. Seharusnya dilarang yang semacam itu. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Dan maksud tundukkan pandangan, jangan memandang hal-hal yang diharamkan. Utamanya fitnah lawan jenis tentunya.
fitnah wanita. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Ya. Dan pandangan apa yang dimaksudkan? Kalau terpaksa, pandangan yang tidak berdosa, pandangan yang tidak sengaja, ya. Jadi bin Abdullah Al-Bajali ketika bertanya tentang pandangan yang tidak sengaja, kata Rasulullah apa? Yusrif basarak, palingkan pandanganmu. Itu untuk pandangan yang tidak disengaja. Langsung disuruh palingkan. Dan ini yang dimaksudkan la tutbi'an nazrata bin nazrah. Wahai Ali, jangan ikutkan satu pandangan dengan pandangan yang berikutnya. Falisa falakal ulah walisat laka al-akhirah. Karena pandangan pertamamu yang tidak disengaja itu tidak berdosa. Dan pandangan yang berikutnya itu yang dosa. Ya. Jadi pandangan pertama maksudnya pandangan yang tidak disengaja, ya. Kalau orang sengaja pandang, boleh dibilang pandangan pertama, ya. Pandangan ini pandangan pertama. Lalu perempuan yang lain pandangan pertama juga. Pandangan pertama itu tidak seperti itu, ya. Pandangan yang tidak disengaja. Dan apalagi kalau tidak sengaja memandang pandangan pertama, langsung dipalingkan. Jangan bilang masih pandangan pertama, Ustaz, tapi sudah berapa menit? Ya. Itu bukan pandangan pertama lagi tuh. Segera palingkan, ya. Dan tidak mengapa, ya, karena tidak sengaja yang pertama. Adapun yang kedua yang akan dihisab. Dan tidak ada kata-kata, ya sebagian mengatakan karena pandangan pertama rahmat dan pandangan kedua azab. Dari mana kata-kata rahmat di situ? Ya, tidak ada hadisnya. Ya, sebagian bilang tidak apa-apa, pandangan pertama itu rahmatnya, pandangan kedua itu azabnya. Padahal tidak ada hadis seperti itu. Hadis cuma mengatakan tidak mengapa pandangan pertama karena tidak sengaja, tapi segera palingkan. Maka ini hak yang harus diperhatikan, ya. Jangan, apalagi ada juga orang bukan lawan jenis yang disaksikan. Mungkin sesama jenis tapi dia menyaksikan orang, dia tidak tundukkan pandangannya untuk mengomentari. Ini tinggi sekali. Ini kenapa begitu modelnya dia? Kenapa? Ya, dilihat juga bawaannya. Kenapa? Banyaknya keranjangnya, banyaknya di bawah. Nah, itu juga tundukkan pandangan, ya. Anda terpaksa saja duduk di jalan bukan untuk mengomentari setiap orang yang berjalan. Yang kedua, kaful adza. Jangan sampai mengganggu. Jangan sampai mengganggu. Tahan diri kita dari mengganggu. Ada sebagian orang, dia buat sesuatu, dia simpan kulit pisang supaya terpleset, ya. Atau dia lubang baru dia simpan buat perangkap-perangkap supaya ada yang terjatuh. Itu tidak dibolehkan. Haram bagi dia untuk duduk seperti itu karena dia telah mentolim. Maka justru kita kaful adza. Dan yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Maka sangat bagus kalau ada yang selalu jawab salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa tidak dikatakan menyampaikan salam? Mana yang lebih afdal, menjawab salam atau menyampaikan salam? Mana yang lebih afdal? Dua-duanya. Lebih afdal. Dua-duanya. Yang lebih menjawab. Menjawab wajib. Memulai itu yang disunnahkan. Khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, yang paling baik di antara keduanya kalau ketemu yang duluan mengucapkan salam. Tapi kenapa di sini dikatakan menjawab salam, tidak dikatakan memberi salam? Kenapa tidak dikatakan memberi salam? Padahal lebih bagus. Karena mereka sedang duduk, bukan jalan, duduk ini. Mereka duduk, ya. Ini iya beri salam, tapi ini kan yang duduk, ini bicara kita tentang yang duduk. Makanya raddu salam, menjawab salam. Karena al-marru ala al-qa'id, orang yang lewat memberi salam kepada yang duduk. Dan ini mereka dalam status sedang duduk di jalan. Maka menjawab salam, menjawab salam. Tapi bolehkah yang duduk-duduk ini kalau yang lewat-lewat tidak pernah bilang salam, boleh dia bilang assalamualaikum, dia yang menjawab, dia yang memberikan salam? Boleh, boleh. Ya, sebagaimana kita kadang kita lebih tua, ada orang lewat lebih mudah, seharusnya dia yang duluan salam. Tapi kalau tidak dia salam, akhirnya kita juga tidak ada yang salam. Maka tidak apa-apa kita duluan mengucapkan salam. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian keempat dan kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi kalau kita mau duduk-duduk di jalan, berani untuk amar ma'ruf. Berani amar ma'ruf. Kalau ada antum lihat orang yang lewat di jalan
bawa minuman keras, amar ma'ruf. Ya. Berani? Iya. Oh, atau amar ma'ruf artinya sudah masuk waktu sholat, kita bilang, ayo pergi sholat. Bisa itu ya, sebagian saudara kita yang semangat dakwah, Masya Allah, dia pergi ke jalan-jalan, memang tujuan untuk amar ma'ruf. Ya. Atau nahi mungkar itu tadi. Kalau ada kita lihat yang bawa hal yang terlarang, kita nahi mungkar. Kalau ada yang bilang, saya takut Ustaz, kita bilang kalau gitu Anda tidak pantas untuk duduk di jalan. Ya. Kalau kita tidak bisa tunaikan, maka hukum asal ambil amannya. Ambil amannya adalah jangan duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Karena ini hak-hak jalan yang kita akan dimintai nanti pertanggungjawaban kapan kita tidak menunaikan hak-hak tersebut. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.